Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah warahmatullahi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahilladzi syarafana bi khatamin nabiyyin id kunna khaira ummatin ukhrijat lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat ihsan, nikmat kesehatan, umur panjang, nikmat rezeki. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dengan nikmat-nikmat ini kita telah dapat berhadir pada pagi yang berbahagia ini dalam memeriahkan, mensyiarkan, membesarkan syiar-syiar agama Allah, yaitu kita menghadiri perayaan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai ikutan yang baik bagi orang-orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan juga selawat dan salam kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian, kepada ulama-ulama pewaris beliau hingga hari kiamat, yang sama-sama kita muliakan, yang kita cintai. Abuya kita bersama yang terus memperjuangkan ajaran tauhid tasawuf di manapun berada, yang saat ini beliau menuju ke Banda Aceh. Semalam kemarin di Melabuh, terus hari Sabtu di Pau, hari Minggu kemarin di Melabuh, semalam di Melabuh, ini malam ini di Banda Aceh sampai besok, dan juga mungkin sampai bulan Ramadan. Jadi terus memperjuangkan ajaran ihsan ini. Dia tahu dan yakin bahwa agama itu baru kuat, baru sempurna bila kita semua dapat mengamalkan Islam, khususnya ajaran ihsan ini. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat badan, dan Allah sampaikan segala hajat dan cita-cita beliau, dan kita istiqamah di dalam mengikuti seluruh anjuran beliau. Dan juga yang sama-sama kita muliakan, yang kita cintai, Abuya Mahabbah beserta keluarga, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan juga umur panjang sehingga terus dapat membela, memperjuangkan ajaran Abuya ini. Dan juga sama-sama kita muliakan Bapak Bupati kita yang beliau dah lama dilantik menjadi Gubernur MPTTI Aceh Singkil. Mudah-mudahan beliau juga terus istiqamah. Dan juga kita lihat beberapa waktu yang lalu beliau siap pasang badan mengadakan acara yang begitu besar, mengundang para ulama-ulama baik dari dalam maupun luar negeri, yang juga banyak
tantangan dan rintangannya. Kita berterima kasih banyak kepada beliau dan juga kepada Bapak MPU Aceh Singkil, Bapak Dandim atau yang mewakili, Bapak anggota DPRK, dan juga kepada para guru-guru kita, para abu-abu muda yang telah berhadir pada pagi yang berbahagia ini. Wabil khusus kepada pimpinan pesantren Darul Mahabbah, mudir muda Tengku Zarkashi, yang beliau juga dulu pernah mondok di Darul Ihsan Pau sama Abu Ya di sana. Dan juga kepada para hadirin hadirat yang telah berhadir pada pagi yang berbahagia ini. Tidak mungkin kami sebut nama satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui, Allah itu bersifat dengan Rahman dan Rahim. Allah itu bersifat dengan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Di antara kasih sayang Allah, Bapak Ibu, Allah bukan hanya sekedar menciptakan kita, namun juga Allah memberikan tuntunan kehidupan kita, yaitu Al-Quran. Ya. Kalau kita berpegang kepada Al-Quran, insya Allah kita tidak akan sesat hidup di dunia ini. Kalau kita berpegang dengan Al-Quran, insya Allah kita akan bahagia hidup dunia dan akhirat. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Al-Quran itu kalau ibaratnya seperti kita beli mobil. Jadi kalau mobil itu ada buku panduan. Jadi kalau seandainya kita tidak ada buku panduan, mobil itu kita jalankan, maka mobil itu akan masuk bengkel, akan rusak. Begitulah Al-Quran di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran disampaikan bahwa Allah berfirman, man amila salihan min dzakarin al untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahum hayatan thayyibah. Siapapun kita, Bapak Ibu, pasti ingin mendapatkan kebahagiaan atau kebaikan hidup. Baik kita petani, baik kita itu siapapun, pegawai kita mau bekerja, semuanya alasannya supaya kita dapat hidup tenang, supaya kita dapat hidup tenang. Maka seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita harus kembali kepada Al-Quran. Bagaimana hidup yang baik menurut Allah, menurut Al-Quran, yaitu man amila amalan min dzakarin au unsa. Jadi beramal yang baik, amal yang saleh, baik laki-laki dan perempuan, wa huwa mu'min, dianya dalam dia beramal itu dia beriman, dilandaskan dengan iman. Kalau Abuya memaknakan iman, bukan hanya iman sekedar akal, tapi nyata keberadaan Allah itu di dalam batinnya, nyata keberadaan Allah itu pada alam semesta ini. Menyaksikan keberadaan Allah di dalam dia beramal, maka dia laki-laki atau perempuan, dia akan mendapatkan kehidupan yang baik. Ulama sufi memaknakan, ya, kalau ulama sufi memaknakan perempuan itu adalah nafsu, laki-laki itu adalah hati, ya. Perempuan itu yang dimaksud adalah nafsu, laki-laki itu yang dimaksud adalah hati. Maknanya siapa yang beramal kebaikan, ya, baik itu hatinya maupun
nafsunya, maka Allah akan berikan kehidupan yang baik. Karena kita ini Bapak Ibu, ada istilahnya tubuh kasar ya. Ada istilahnya nafsu, tubuh kasar kita berpenyakit. Apa tubuh kasar penyakitnya Ibu? Kudis, kurap, ya kan? Nah, itu penyakit tubuh kasar kita. Ada istilahnya penyakit nafsu. Penyakit nafsu ini apa? Suka makan, suka tidur. Apalagi penyakit nafsu dengki, iri hati, sombong. Itu penyakit nafsu. Penyakit hati apa? Suka disanjung, suka dipuji, suka keramat. Nah, itu juga penyakit hati. Jadi kalau seandainya dia beramal, ya, hatinya itu diperbaiki daripada penyakit-penyakit hati, nafsunya diperbaiki daripada penyakit-penyakit nafsu, maka Allah akan perbaiki kehidupannya dengan sifat qanaah, dengan sifat redha, dan Allah akan memperbaiki hatinya itu dengan cahaya kebesaran Allah, cahaya kasih sayang Allah di dalam batinnya. Jadi Bapak Ibu, bukan makna kehidupan yang baik itu kita kaya, bukan makna kehidupan yang baik itu kita berpangkat tinggi, bukan makna kehidupan yang baik itu kita punya usaha di mana-mana. Jadi berapa banyak orang kaya tapi nggak bisa tidur, nggak bisa tidur, penting dia pikir kekayaannya. Berapa banyak orang yang berpangkat tinggi namun nggak bisa makan enak sebesar-besar itu sebentar-bentar itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi kita kembali kepada Al-Quran. Ya, kadang-kadang kita ini ditakut-takuti oleh orang-orang yang cinta dunia, orang-orang yang fasik. Ya. Apa katanya? Ini kalau kamu tidak punya kebun 10 hektar, kamu nanti bisa mudarat hidupnya. Padahal Allah telah berfirman dalam Al-Quran, Alaihissallahu bikafin abdah wa yukhawifunaka billadzina min dunihi fama yudlilillah fama lahu min had. Adakah tidak Allah itu telah mencukupi hambanya? Allah ini sudah, Allah menciptakan kita. Sebelum kita ada itu kita sudah ditentukan umur kita, sudah ditentukan rezeki kita, sudah ditentukan semua keperluan kita di dalam dunia ini, kan begitu. Tapi kadang-kadang kita dipertakut-takuti, mempertakuti akan engkau hai Muhammad. Jadi yang dimaksud Muhammad itu termasuk kita. Dengan sesuatu selain Allah dipertakutkan, dengan nggak ada uang nanti bagaimana, dipertakutkan kalau nggak ada pengaruh bagaimana, kalau nggak ada pekerjaan bagaimana. Wa may yudlillah, siapa yang telah menyesatkan oleh Allah akan orang tersebut, maka orang tersebut tidak ada yang memberikan petunjuk. Jadi orang-orang yang mempertakutkan kita dengan selain Allah itu sama dengan orang yang sesat. Sama dengan kalau kita takut dengan sesuatu selain Allah, sama dengan kita juga sesat. Kita tidak perlu takut dengan selain Allah, yang perlu kita takut itu Allah. Kita tidak masalah ya, kita kurang belanja, kita kurang kesehatan, tidak masalah, karena itu semua sifatnya fana. Yang perlu kita takuti ini ketika kita malas sembahyang, sembahyang berjamaah malas ya, terhijab Allah, terlihat perbuatan itu dari kita, ibadat itu dari kita, kekayaan itu milik kita, tidak kita sandarkan kepada Allah. Saya tahajud, saya semua beribadah banyak, berzikir, terhijab Allah, itu yang perlu kita takuti. Kenapa? Karena Ajibah Al-Husni mengatakan Allah itu maha agung daripada bahwa ditaati akannya. Maknanya Bapak Ibu, kita ini
Seperti kita ini sebenarnya pada hakikatnya tidak layak untuk berkhidmat kepada Allah. Siapa kita, siapa Allah? Kalau semalam saya contohkan, kita ini kalau ingin berkhidmat kepada presiden nggak diterima. Apalagi dah tua-tua. Apalagi dah tua-tua. Yang diterima jadi aspri presiden, asisten pribadi presiden atau ajudan presiden atau pas pampres, itu kan orang-orang yang kuat, yang bersih, yang tegap, ya, yang sigap. Seperti kita ini mau mendaftarkan diri jadi pas pampres, saya pikir ditendangnya kita ke laut. Jadi maknanya Allah itu maha besar bahwa ditaati akannya. Maknanya bukan seperti kita pada hakikatnya untuk berkhidmat kepada Allah, tapi dengan kasih sayang Allah diterima juga ibadat kita. Ibadat kita ini Bapak Ibu sudah benar nih? Belum tentu. Ya. Walaupun banyak ibadat kita, sepenuh langit dan bumi ibadat kita ini belum sebanding dengan secuil nikmat Allah kepada kita. Maka membangsakan ibadat itu dari kita itu sama dengan sebuah kebodohan. Makanya dalam makalah tadi dia dapat menyandarkan semua perbuatannya, ibadahnya itu kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan juga sebaliknya Allah itu maha besar daripada bahwa dimaksiati akannya. Seperti Allah, kita ini memaksiati Allah tidak wajar. Walaupun sekecil apapun maksiat yang kita lakukan. Kalau kita jumpa sama presiden Bapak Ibu, baju kita ada bintik hitam sedikit, itu nggak diterima. Begitu juga kita dengan Allah. Allah itu lebih dari presiden. Allah itu lebih dari. Makanya tidak wajar bagi kita untuk bermaksiat kepada Allah walaupun hanya maksiat atau dosa kecil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kita kembali lagi, kadang-kadang ini kita dipertakut-takuti dengan sesuatu selain Allah. Kadang-kadang kita takut, iya pula ya, kalau saya tidak punya kebun bagaimana? Itu tidak perlu ditakuti. Ya. Yang perlu kita takuti ini, saya malas beribadat. Hati saya ini bersifat dengan sifat dengki, sifat tamak, sifat sombong. Bapak Ibu, di antara penyakit hati yang paling besar itu apa? Sombong. Ya. Penyakit hati itu tidak bisa dihilangkan dengan banyak ibadat. Ya. Iblis luar biasa ibadatnya, tapi karena sombong, diusir, dilaknat. Tidak bisa dikalahkan dengan banyak ilmu. Ya. Iblis itu orang alim, dia tahu. Tapi tidak bisa mengalahkan kesombongannya, sehingga dia dilaknat. Bapak Ibu, apalagi tamak. Nabi Adam diusir dari surga, kenapa? Karena tamak. Begitu banyak buah-buah di surga tuh, tapi suka juga kepada buah yang dilarang. Rupanya tidak boleh dilarang, Ibu. Kalau ada suami minta nikah, nikah terus. Kalau kita larang, suka dia lagi nanti. Boleh enggak? Boleh enggak? Ditanya lagi. Jadi sifat manusia ini suka kepada yang dilarang. Ibu-ibu, jadi buah di surga itu banyak sekali. Tapi jangan makan buah apel ini, karena dijanjikan oleh iblis kalau makan buah apel itu dia akan kekal, dinamakan buah khuldi. Karena tamak tadi makan juga. Sehingga dikeluarkan dari surga. Siapa lagi? Habil, Bapak Ibu. Karena dengki, kurbannya tidak diterima oleh Allah. Yang diterima itu kurban Habil. Dengki, sehingga terjadi maksiat pertama di muka bumi ini, yaitu pembunuhan. Itu kenapa? Karena penyakit hati. Jadi kalau kita bisa memperbaiki hati kita, penyakit nafsu tadi, kalau kita bisa memperbaiki nafsu kita ini, maka kita akan mendapatkan sifat-sifat sebaliknya, sifat redha, sifat qanaah, sifat apalagi tawakal.
Bapak Ibu. Jadi kita senang itu ketika kita reda dengan pemberian Allah. Kita senang itu bila kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Alaihissallahu bikafin abdah. Bukankah Allah telah mencukupkan hambanya? Tapi Bapak Ibu mesti benar-benar menjadi hamba. Abdah. Tapi kalau belum bisa jadi hamba, itu tidak bisa. Siapa itu hamba? Hamba itu orang yang telah bisa mengeluarkan sifat-sifat kemanusiaannya dari dirinya. Sifat kemanusiaan ini apa Ibu? Sifat kemanusiaan ini sifat binatang dan sifat syaitan seperti apa yang telah saya sampaikan tadi. Ya, tidak ada lagi sifat syaitan. Ya, apa tadi? Sombong. Tidak ada lagi sifat binatang, tamak, tidak ada lagi. Baru dia itu dinamakan dengan hamba. Jadi Allah mencukupkan hambanya. Dan juga kalau seandainya kita sudah bisa memperbaiki penyakit hati kita nih. Penyakit hati tadi apa? Suka disanjung, suka dipuji, ya. Suka keramat. Ya. Keramat itu bukan tujuan Bapak Ibu. Keramat itu adalah pemberian Allah. Ya. Kalau istilahnya bahasa kita itu keramat itu seperti permen yang diberikan kepada anak-anak supaya dia mau sembahyang. Keramat itu bukan tujuan. Karena keramat itu adalah bahagian nafsu. Makanya Abuya mengatakan akhlak lebih bagus daripada keramat. Kenapa? Karena akhlak itu hak Allah pada kita. Karena Allah perintahkan kita supaya dapat berakhlak mulia. Nabi pun diutus karena akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Akhlak itu perintah Allah kepada kita, hak Allah pada kita. Adapun keramat itu hak nafsu kita, hak diri kita. Bukan maknanya keramat itu tidak bagus. Keramat itu bagus, itu sama dengan maknanya apa? Allah telah memuliakan seseorang itu dengan kekeramahan, tapi bukan keramah yang menjadi tujuan. Makanya Abuya mengajarkan kita ratib, berzikir, ya. Untuk apa? Zikir yang dimaksud oleh Abuya zikir taraki, bukan zikir hasanat. Zikir dengan kita berzikir bagaimana nafsu kita ini bisa baik. Kita berzikir, kita bertawajuh, kita bersuluk bagaimana supaya nafsu kita ini bisa menjadi mutmainnah. Bukan supaya sehat badan, bukan supaya mudah rezeki. Ya. Itu nomor sekian. Makanya saya sering menyampaikan kalau kami nanti tawajuh atau suluk di PAUH itu banyak orang pergi berkasih-kasih sama dia. Pertama apa? Sehat badan. Kedua, mudah rezeki. Nomor 10-nya baru kuat iman. Kuat nomor 10. Padahal yang sebenarnya apa? Sehat apa? Kuat iman, kuat beribadah, bagus akhlak, baru yang lain itu mudah rezeki, sehat badan. Karena sebaik-baik apa yang engkau minta kepada Allah adalah apa yang Allah minta kepadamu. Sebaik-baik apa yang engkau minta kepada Allah, apa yang kita minta kepada Allah, yang paling bagus adalah apa yang Allah minta kepada kita. Apa Allah minta kepada kita? Ibadah. Apa yang Allah minta kepada kita? Iman. Apa yang Allah minta kepada kita? Akhlak. Maka kita minta kepada Allah adalah apa yang Allah minta kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baru kita itu nampak cahaya kasih sayang Allah di dalam batin kita, di dalam hati kita. Jadi dengan cahaya itulah yang menarik kita untuk dekat kepada Allah. Ya. Bapak Ibu, hal istilahnya. Kita tidak bisa yang usaha kita itu Pak, ilmu, amal dengan mujahadah. Amal dengan bersungguh-sungguh memerangi keinginan-keinginan hawa nafsu kita ini. Lalu Allah berikan hal itulah yang menyampaikan kita kepada syuhud dan ma'rifat. Maka iman kita tidak goyang lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah kadang-kadang kita lebih percaya kepada orang-orang yang fasik, orang-orang yang tidak tahu kepada Allah,
Ya. Padahal juga Allah telah mengatakan wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Jangan engkau patuhi, jangan engkau taati orang-orang yang telah kami lalaikan hati mereka daripada mengingat kami, dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, dan adalah urusannya itu sia-sia. Ya. Maka kita minta nasihat tentang kehidupan kita ini kepada siapa, Bapak Ibu? Kepada ahli zikir, kepada ahli zikir, orang yang selalu berzikir lidahnya, hatinya. Jangan kita tanya tentang kehidupan kita ini kepada orang-orang yang malas berzikir, orang-orang yang selalu memperturutkan hawa nafsu. Urusannya itu sia-sia, walaupun secara zahirnya memang betul apa yang disampaikan, tapi ujungnya nanti akan celaka. Tapi kita minta nasihat itu kepada orang-orang yang imannya kamil, orang-orang yang selalu ingat kepada Allah. Walaupun secara zahir itu kita melihat ini tidak ada faedahnya, pada hakikat di ujungnya nanti akan bermanfaat. Nah ini. Itu kata Allah. Sebenarnya kalau kita berpunca kepada Al-Quran dan hadis, Bapak Ibu, kita tidak akan sia-sia, kita tidak akan binasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kenapa kita seperti ini, susah juga masih dengan kehidupan ini? Inilah karena kita kurang memahami ajaran tasawuf kesufian. Iman ada, tapi kita lebih takut kepada selain Allah. Ya, Islam kita juga ada, tapi Islam kita itu tidak memberi bekas di dalam kehidupan kita. Al-Quran mengatakan sembahyang itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Namun semakin banyak kita sembahyang, semakin banyak juga kita mengumpat. Ya, kami di sana seperti itu, Ibu. Ya. Semakin sembahyang, semakin berzikir, semakin keras hati. Ya. Kenapa itu? Ya. Di dalam Al-Quran juga disampaikan, ya, fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Celakalah bagi orang-orang yang keras hatinya karena mengingat Allah. Ada dua makna ini, Bapak Ibu. Ada orang keras hati karena tidak mau berzikir. Tidak mau berzikir bisa menyebabkan keras hati. Ada juga maknanya berzikir itu dapat mengeraskan hati. Berzikir itu dapat mengeraskan hati. Kenapa? Karena zikirnya itu tidak dilandasi dengan keimanan. Zikirnya itu tidak dilandasi dengan bersihnya hati. Makanya Abuya memaknakan, ya, wadhkur rabbaka idza nasita. Ingat olehmu akan Allah apabila kamu lupa selain Allah. Kalau tafsir ibarinya, ingat olehmu akan Allah apabila kamu lupa Allah. Kalau kamu lupa kepada Allah, kamu berzikir. Ingat. Tapi tasawuf kesufian Abuya memaknakan seperti dalam kitab Iqadul Himam, ingat olehmu akan Allah apabila kamu lupa selain. Bila kita lupa selain Allah, di situ kita ingat Allah. Kalau saya contohkan seperti ini, Bapak Ibu. Ya, kalau kita di rumah kita tuh masuk misalnya ayam, ya, di rumah kita masuk ayam, dia berak di rumah kita. Ya, bagaimana cara mensucikannya? Rumah kita itu yang ada tai ayam. Ya, caranya bagaimana Ibu? Ambil ainnya, ambil tainya, lalu dilap sampai bersih, lalu ambil satu cangkir air, tuangkan. Cukup satu cangkir air, tuangkan, meratai tempat najis tadi. Sudah suci, sudah suci. Tapi kalau najis itu masih ada, walaupun satu kulah kita tuangkan, bukan bertambah bersih itu rumah. Kalau najisnya, tai ayamnya masih ada di rumah, lalu kita ambil air satu kulah, satu piber,
kita tumpahkan air, bukan bertambah bersih rumah, apa juga bertambah kotor, karena najis itu mengalir ke seluruh sudut rumah. Begitulah kita berzikir Bapak Ibu. Kalau masih ada ain duniawi ini di dalam hati kita, karena dalam tasawuf itu dunia itu selain Allah itu najis, selain Allah itu najis. Kalau masih ada ain dunia ini di dalam hati kita, kita berzikir, bukan zikir itu membersihkan ini nih, apa juga menambah keras hati kita, bertambah bernajis. Karena air yang bersih berada di tempat najis, maka air itu akan bernajis. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka betul apa kata Abuya, singkirkan dulu, hilangkan dulu selain Allah, baru kita berzikir. Maka zikir kita begitu afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha, langsung hidup. Zikir kita langsung hidup. Tapi kalau masih ada najis di dalam hati kita, itu seperti Honda minyaknya air. Kadang-kadang hidup mati lagi, hidup mati lagi. Kadang-kadang capek kita engkol, nggak mau hidup-hidup. Mananya apa? La ilaha illallah, tapi hati kita kemana-mana, tidak ingat kepada Allah. Nah, jadi maknanya Bapak Ibu bagaimana cara membersihkan hati ini? Membersihkan nafsu ini, inilah jalannya tarikat, bermursyid, berguru. Sedangkan penyakit tubuh saja kita harus pergi kepada spesialis. Penyakit tubuh saja kita harus pergi ke spesialis. Apalagi penyakit hati. Bahaya penyakit hati, penyakit nafsu ini mengumumi orang lain, kena orang lain. Kalau penyakit tubuh kita saja, kalau kita berkurap kita saja yang gatal, orang nggak gatal. Tapi kalau penyakit hati kita gatal, orang lain juga gatal karena gatalnya kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka sekali lagi bahwa pada hakikatnya Isra Mi'raj ini Bapak Ibu adalah bagaimana kita dapat melakukan sembahyang dengan benar. Memperingati Isra ini pada hakikatnya adalah memperingati sembahyang. Sembahyang adalah sebuah ibadat, di mana ibadat itu yang pertama ditanya nanti di akhirat. Kalau bagus sembahyang, maka yang lain itu baru ditanya. Ada zakat, ada puasa. Kalau sembahyang tidak ada atau kurang bagus, maka yang lainnya itu tidak ditanya. Tidak. Bagaimana sembahyang yang bagus? Sembahyang yang khusyuk, sembahyang yang zuhud, sembahyang yang didasari dengan hati-hati, dengan nafsu-nafsu yang bersih. Jadi kalau sembahyang yang didasari dengan nafsu yang jelek, tentunya sembahyang kita tidak sempurna. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang yang sembahyang, yang dia sembahyang itu lupa. Dia tidak teringat dia lagi sembahyang, teringat yang lain, bukan Allah. Padahal Allah mengatakan aqimis salah li dzikri. Lakukanlah salat, dirikanlah salat. Salat itu untuk mengingatku. Jadi kalau seandainya kita dapat salat dengan khusyuk, dalam ayat yang lain mengatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kemenanganlah bagi orang-orang yang salat, mereka dalam salatnya khusyuk. Jadi mendapatkan khusyuk ini Bapak Ibu, inilah dengan kita berlatih-latih zikir yang pertama tadi, zikir yang dapat melunakkan hati. Setelah itu zikir yang dapat mengingat Allah. Karena zikir tadi dua. Maknanya ada zikir yang dapat mengeraskan hati, ada zikir yang dapat melunakkan hati. Yang pertama kita lunakkan hati dengan zikir bil-mujahadah. Setelah itu baru kita berzikir dengan nur istilahnya. Jadi zikir musyahadah itu, zikir dengan mujahadah itu untuk mendapatkan zikir
dengan nur. Dengan makna bahwa bila in najis di dalam hati kita itu telah kita hilangkan, juga menghilangkannya itu dengan zikir. Makanya kita diajarkan zikir itu kuat-kuat. Ini bukan zikir akidah. Untuk apa kita berzikir ada kuat-kuat? Apakah Allah itu tuli? Apakah Allah itu tidak mendengar? Ini bukan zikir akidah. Zikir dalam kita berzikir yang diajarkan oleh Abu Ya ini adalah zikir untuk membersihkan nafsu. Karena hati kita ini keras seperti batu. Bagaimana kita memecahkan batu? Tentunya dengan kuat-kuat. Setelah mendapatkan zikir kita itu sudah memecahkan nafsu kita, baru zikir itu tidak perlu kuat-kuat. Maka dikatakanlah sebagus-bagus zikir, zikir kafi. Sebagus-bagus rizki yang mencukupi. Ya. Sebagus-bagus rizki apa Ibu? Rizki yang mencukupi. Sebagus-bagus zikir, zikir kafi. Kapan zikir kafi ini? Setelah tidak ada lagi ain-ain najis di dalam batin kita. Maka zikir kafi paling bagus. Lebih bagus zikir kafi daripada zikir jahar. Itu menurut siapa? Kalau kita pemula, jahar lebih bagus. Kalau kita sudah bisa meningkat, hati kita ada bersih, kafi lebih bagus. Maka dari itu sekali lagi Bapak Ibu, tentunya mudah-mudahan tahun ini sembahyang kita semakin bagus seperti apa yang disampaikan oleh Nabi. Siapa yang kemarin lebih bagus dari hari ini, maka dianya itu orang yang celaka. Siapa kemarin dengan hari ini sama, dia orang yang rugi. Siapa hari ini lebih bagus daripada kemarin, maka orang itu adalah orang yang berlaba. Mudah-mudahan sekali lagi dengan memperingati hari Isra Mi'raj ini, kita peringati sembahyang kita lihat lagi sembahyang kita, adakah khusyuk di sana, adakah zuhud di sana, adakah sifat-sifat yang bagus sudah bersemi dalam batin kita atau tidak. Kalau belum, kita berusaha sekuat tenaga, tentunya dengan sekali lagi berguru, bermursyid kepada ahlinya. Di sini alhamdulillah kita ada Abu Ya Mahabbah. Kalau memang ada kesempatan, kita sama-sama juga datang ke Pauh. Insyaallah di sana kita nanti akan ditarbiyahkan oleh guru kita. Mudah-mudahan semua kita mesti pasang niat. Pasang nih, yang baik itu harus kita niatkan. Karena kadang-kadang niat itu lebih bagus daripada amal. Tapi niat itu harus kuat, walaupun nantinya tidak jadi. Tidak ya? Setidaknya kita sudah dapat pahala. Ibu? Pahala nih. Ya. Jadi sebulan adalah bulan Ramadan itu adalah penawar daripada setahun. Karena ada beberapa racun dan ada penawarnya. Di antaranya sepanjang tahun itu adalah racun pembunuh. Penawarnya adalah Ramadan. Hendaknya kita sudah 11 bulan bekerja, 11 bulan kita melakukan aktivitas sehari-hari ini, setidaknya 1 bulan itu kita siapkan untuk beribadat kepada Allah. Apalagi bulan Ramadan ini penuh dengan keberkahan-keberkahan. Sedikit amalan di bulan Ramadan itu berlipat-lipat ganda pahalanya. Mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan sebaik-baik mungkin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Banyak kejanggalan, kekhilafan dalam pengucapan itu adalah sebuah kebodohan saya. Saya juga masih belajar, apalagi di depan para guru-guru kita ini. Kalau kita ngomong di depan para ulama ini, saya tidak takut sebenarnya Ibu. Kenapa? Karena ada yang meluruskan. Tapi kalau kita ngomong kita aja yang ulamanya sendiri misalnya, itu kadang-kadang saya takut. Nah, tapi kalau di depan para guru-guru saya tidak takut. Nah, karena nanti kalau memang ada salah, nanti disampaikan lagi, diperbaiki lagi oleh guru-guru kita, abu-abu muda. Ini saja, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.